Sopirin RBTV. Nah, sekarang lagi ada di depan rumah dinas Rektor Unif. Yeay. Iya, jadi hari ini saya bakal nyupirin Pak Edi Razi. Ini mobilnya udah siap nih pemirsa. Jadi hari ini kita bakal nyupirin beliau sambil ngobrol-ngobrol banyak nih. Tapi sebelumnya kita kepoin juga isi dalam mobilnya. Yuk, langsung aja yuk kita ke rumahnya. Kayaknya bapaknya udah nunggu. Yuk. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah. Pagi-pagi udah datang. Iya, pagi-pagi udah gangguin Pak Rektor nih. Siap. Bapak udah jamnya mau ke kantor? Iya, ini Udah ya? sekitar jam-jam segini memang saya sudah mau berangkat ke kantor. Wah, kalau gitu nih pemirsa, Pak boleh nggak sebelum saya nyupirin Bapak, kita kepoin isi mobil Bapak? Nggak Oh, apa-apa, silakan, kan? dilihat aja, dilihat Iya, aja Pak, isinya. sama Bapak, Pak. Iya. Kita lihat nih pemirsa, kalau mobilnya Rektor itu isinya ada apa Nggak aja ada ya? apa-apa isinya. Isinya cuma kertas doang. Oh, kertas. Iya, Bapak nggak bosan Pak lihat kertas? Ya? Apa? Nggak bosan dengan kertas dan Ya, segala karena macam? memang tugasnya harus lihat-lihat kertas. Iya. Kerjanya begitu. Ya kalau saya lihat Kebunnya kamera gitu. Pak. Hah? Lihat Kalau saya kamera, lihat ya? kamera terus bosan saya Pak, apalagi lihat kameramennya. Iya. Pak, kita coba dari depannya, Dari mana? dari Dari depan. depan, Yuk. boleh. Ayo dilihat. Ayo. Dilihat. Ya. Nggak ada apa-apa isinya. Aqua yang banyak. Puasa lagi. Oh iya ya. Iya. Tapi kayaknya ini memang standby terus ya Pak ya dari Hah? sebelum puasa. Iya. Lihat yang kedua nih, pintu keduanya nih. Nih Iya. isinya nih koran, tas. Tas. Buset, tasnya Bapak banyak banget resletingnya Pak. Handphone ya pokoknya, dan itu ada amplop Pak. Iya. Kan biasanya kalau kondangan Oh gitu. gitu. Kalau nyari amplop susah kan udah ada amplopnya. Udah ada, bener juga ya Pak ya. Itu untuk kondangan aja. itu. Kondangan. Kapan kondangan? Nanti kita kasih amplop lagi. Bapak bisa aja. Yuk kita lihat yang kedua nih Belakang. Pak. Iya. Kedua lagi belakang. Di belakangnya. Iya. Nggak ada apa-apa. Ada apa Pak? Nggak ada. Ini ya. Ya. Siapa tahu ada baju-baju gitu nggak Pak? Hah? Widih. Aku aja isinya. Sama payung. Ada payung, banyak banget payungnya Pak. Iya, mau ambil aja. Ini apa ini payung ini? Sama. Oh ini kemoceng, payung, Iya. sendal, jepit, nih. Iya, ya. kalau mau sholat di jalan. Terus ada tisu, ada piring loh pemirsa. Hah? Ini baru beli nih kayaknya nih Bapak nih. Hah? Baru beli Nggak nih tahu kayaknya tuh. Pak. Nggak tahu, saya juga baru tahu. Terus ini ada apa nih pemirsa nih kita lihat. Nggak apa-apa ya Pak? Iya, silakan aja. Oh Iya. ini cendera mata. Cendera mata, iya. nih. Iya, boleh dibuka kalau mau. Iya. Isinya apa? Boleh Pak. Iya. Ikut kita sebelum dulu. Iya. Ini kayak plakat-plakat gitu ya Pak ya? Iya. Apa isinya? Oh, ada Keren ya. dasi, ada pena kulit, Ada ada ya investasi. Kalau mendadak ada tamu nggak sempat lagi kan? Nah, ini juga. Nah ini pemirsa kita udah lihat nih isi mobilnya Pak Rektor. Sekarang kita nyopirin beliau dulu ya pemirsa ya. Kita ke Unif ya Pak ya? Ya boleh. Kita ke Unif sambil kita ngobrol banyak nih tentang Iya. Pak Rektor. Pasti pemirsa penasaran kan? Pak Rektor ini sosok yang seperti apa? Aslinya dari mana? Oke, langsung yuk pemirsa. Langsung Ya. Pak. Oke. Oke. Ya. Wah, enak nih disupirin sama. Iya. Ya. Jangan lupa safety beltnya Pak. Iya, makanya.
Nanti ketahuan sama polisi banyak. Iya. Tangkap kita ya, Pak ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bapak udah pernah disopirin perempuan, Pak? Belum. Belum, Mbak. Ibu, Belum. biasanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya, Pak, tiap hari nih kayak begini nih, Pak? Iya. Tiap hari, hampir tiap hari. Sekitar jam ini ke kantor. Dan selalu ke kantor kalau pagi-pagi? Pagi-pagi ke kantor dulu sebelum ke tempat lain kalau ada undangan atau apa gitu. Berarti Pak, meskipun sekarang lagi masa-masa kayak begini, Bapak tetap ke kantor ya, Pak ya? Ya, karena kita walaupun work from home, kami pimpinan universitas itu tetap kantor kurang lebih sampai pukul 12. Ya. Bapak jadi rektor berarti udah berapa tahun nih, Pak? Saya udah 2 periode ya, tinggal udah 4 tambah 2, 6, 7 ya 7 tahun lah. 7 tahun. Ini kita masuknya lewat mana nih, Pak? Lewat kiri aja. Kita lewat depan, kiri ya? aja, lewat depan aja. Ya. Saya biasa lewat belakang sih, Pak. Lewat belakang ya. Lewat kiri aja. Lewat kiri. Ya. Enak gak sih, Pak, jadi rektor, Pak? Ya susah-susah gampang sih, karena kan yang saya pimpin ini kan orang-orang pintar semua. Iya, bener. Ada yang memang benar-benar pintar, ada yang merasa pintar, tapi tidak pintar merasa. Nah, itu yang susah. Tidak pintar merasa. Iya. Jadi susah-susah gampang ya, Pak ya? Susah-susah gampang. Susah gampang. Terus dulu Pak, sebelum Bapak jadi rektor nih, Bapak apa nih jabatan terakhirnya kalau di UNI? Saya dekan. Oh, dekan Dekan Fakultas Ekonomi. Iya. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berapa lama tuh Bapak jadi dekan? Ke kanan. Hampir 2 periode juga, tapi belum selesai periode kedua, ada pemilihan rektor, saya ikut. Jadi yang periode kedua nggak selesai. Oh gitu. Iya. Jadi Pak, dulu Bapak nih, Bapak aslinya? Saya dari aslinya, saya itu aslinya Bengkulu. Oh, Bengkulu. Ya, Asli saya orang Bengkulu ya? Bengkulu. Enggak, orang kalau campur-campur, saya ini semua ada. Begitu. Semua ada. Jadi Semua ada. bapak saya itu ada lebongnya, ada padangnya, ya kan? Kalau dari perempuan itu ada lebongnya juga, ada lintangnya juga. Jadi semua ada. Padang ada, lebong Bengkulu ada, Sumsel ada. Cocok tuh kalau untuk pilkada tuh. Ini Fakultas Hukum. Iya, Pak. Sekarang udah ada ininya. Iya. Wah, pakai air mancur. Kalah nih, Pak, air mancur Simpang 5, Pak. Iya. Nah, tuh Pak, awal mulanya nih, Pak. Bapak cerita dulu dong masa-masa kecilnya dulu, Bapak nih dibesarnya di mana? Iya, saya kecil itu SD, SMP itu di Curug. Oh, di Curug. Iya, di Curug. Nah, setelah tamat SMP, ya tahu sendiri kan di Curug seperti apa kan pergaulannya. Saya minta sama orang tua, sama kakek saya tinggal sama kakek waktu itu mau sekolah. SMA-nya pokoknya nggak di Curug gitu. Nah, boleh katanya. Ya kalau zaman dulu kan orang sekolah itu belum terkenal Bandung, Jakarta, Surabaya itu belum. Jadi yang namanya sekolah itu ya ke Jogja. Ya, jadi saya tamat SMP di Curug, SMP 1, SMP Negeri 1 Curug, terus saya sekolah ke Jogja. SMA-nya di Jogja. SMA-nya di Jogja. Jadi sudah sejak SMA saya di Jogja. Berarti merantau dari zaman remaja ya Bapak ya? Iya, betul. Oh, gitu. Terus kuliahnya? Kuliahnya di UGM. Di UGM ya. Ngambil di Fakultas Ekonomi ya. SMA saya SMA Negeri 1 Jogja. Dulu namanya SMA Negeri Teladan. Iya. Kita keliling-keliling nggak apa-apa ya, Pak ya? Iya. Kalau nggak keliling kita langsung sampai soalnya, Pak. Iya. Nah, terus Pak, Bapak kuliah S1-nya di UGM, S2-nya
S2 saya di Amerika. Di Amerika. Ya, Wow. di University of Illinois. Ya. S3-nya? S3 saya di Australia. Australia. Ya. Aduh, berarti Bapak nih Ya, Bengkulu. dosen, namanya dosen Iya, harus namanya harus dosen. harus Apalagi sekolah. rektor ya, Pak ya. Harus sekolah, Harus sekolah iya. tinggi ya, Pak. Pak, kalau saya nih ya, Pak ya, kalau sekolah kadang ada bosennya gitu. Aduh, sekolah terus. Berarti Bapak nggak ada ngerasa bosen gitu ya, Pak ya? Sekolah gitu. Iya, gimana ya? Namanya dosen itu wajib. Dia harus selalu mengembangkan ilmu pengetahuannya kan. Nah, kalau tidak dia ya jangan jadi dosen. Nah, jadi harus sekolah. Jadi S2. Apalagi sekarang ini syaratnya kan dosen S2 minimal. Nah, setelah S2 paling dia harus S3. Nanti dia harus kejar terus peningkatan kemampuan atau pendidikannya gitu. Iya. Terus Iya. Pak, ingin jadi dosen ini sebenarnya cita-cita Bapak dari dulu atau ternyata Bapak punya cita-cita lain tuh dulu waktu masih kecil? Jadi gini, kami ini kebetulan itu adalah keluarga guru ya. Jadi mulai dari kakek-kakek saya itu kan guru agama, terus bapak saya juga dosen gitu kan. Jadi saya waktu kuliah pun nyambi-nyambi ngajar di Jogja gitu kan ya. Tadi memang sudah keluarga guru dan jiwanya memang ke situ ya, Pak iya, ya, ke situ, ngajar ya. ngajar Saya dulu gitu. cita-citanya juga jadi dosen loh, Pak. Oh gitu ya? Iya, cuman nggak kesampaian. Nggak kesampaian ya, nanti kita sampein. Nah, syaratnya S2. Iya. Udah. S2-nya belum lulus. No, belum lulus. Nah, nanti kalau udah lulus, memenuhi syarat, ngelamar aja. Di Unip itu semua terbuka, asal ngelamar. Asal ngelamar ya. Iya. Iya. Nah, berarti emang dari dulu ya, Pak ya, cita-cita untuk ngajar itu ya, Pak ya. Terus Iya. Bapak pertama kali waktu itu tahun berapa tuh ngajar? Gimana sih ceritanya kok bisa ada di Unip ini, Pak? Oke. Iya. Jadi awal mulanya Bapak dulu jadi dosen langsung di Unip. Iya, jadi sebelumnya saya itu di Jogja ya tadi sudah ngajar-ngajar juga sebelum lulus ya. Nah, setelah itu saya ditawarin oleh rektor Unip waktu itu Pak Sukoco namanya. Udah kamu pulang ke Bengkulu aja jadi dosen. Nanti saya sekolahkan ke luar negeri. Oh, mendengar Iming-iming sekolah ke luar negeri itu ya saya tertarik gitu, lulus aja. Terus? Ya, jadi betul setelah itu saya setahun 2 tahun kursus bahasa Inggris ya disekolahkan tadi ke Amerika tadi, ke University of Illinois itu. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk pulang kampung. Nah, kan saya lulusan UGM, ngapain pulang ke Bengkulu? Iya, kenapa nggak di Mau kerja UGM di aja Jakarta sekali? banyak ya kan. Bener, Pak. Ya tapi karena itu waktu itu kan namanya sekolah ke luar negeri itu kan sesuatu yang masih mewah ya. Iya, benar. Ya kalau sekarang kan Udah orang banyak mau ya. ke Singapura, ke Thailand udah gampang aja, jadi nggak begitu kalau zaman dulu kan sesuatu yang wah gitu ya, ke luar Lurus aja. negeri. Kita lurus sini ya, Ya Pak? mungkin lurus aja. Oke. Oh, itu tahun berapa itu, Pak? Tahun 88 ya. Tahun 88. 889 ya. Dan itu waktu itu, Pak, pertama kali Bapak ngajar gitu Aha. di Unip. Ya. Kan pasti beda banget tuh, Pak. Oh iya. UGM dengan Oh iya. Unip kan ya. Iya, memang ya, tapi itulah tantangannya kan. Karena saya orang Bengkulu ya, saya Iya. harus membuat orang Bengkulu lebih maju, lebih pinter gitu kan gitu. Apa, Pak, ya waktu itu yang pertama kali, kesan pertama waktu Bapak ngajar di Unip? Ya, yang namanya dari biasa sekolah di tempat yang semua fasilitas ada, terus ngajar di tempat yang rata-rata tidak ada kan gitu. Iya. Ya itulah yang terasa gitu loh. Ya kalau di UGM kan semua fasilitas sudah
bagus ya. Nah begitu pulang Bengkulu ya nggak ada, tapi itulah tantangannya. Tapi pasti lebih rimbun di sini kan Pak ya? Oh iya, lebih rimbun. Lebih banyak pohon-pohonnya gitu. Oh kalau dulu di awal-awal ini masih banyak babi berkeliaran, gitu ya, monyet-monyet di pohon-pohon ini masih banyak banget. Ya sekarang udah mulai berkurang ini karena ya pembangunan. Ya mau nggak mau dibangun kan? Iya benar. Iya. Tapi asik loh Pak Unip nih. Iya. Karena dia apa ya sejuk itu loh Pak. Apalagi kalau pagi-pagi mau lari pagi kayak lari pagi, mau sepedaan. Iya. Karena topografinya naik turun. Iya. Nah, terus Pak, itu kan waktu itu Bapak kuliah di Jogja ya, terus ngajar nih di Unip gitu ya Pak ya. Waktu itu Bapak mata kuliah apa yang pertama kali Bapak ajar? Ya, saya itu kan zaman dulu sih saya kan di Fakultas Ekonomi. Ya, memang bidang saya itu di manajemen keuangan. Jadi ngajarnya ya manajemen keuangan, tapi karena awal-awal itu apa istilahnya belum banyak dosennya juga, kita ngajarnya juga masih macam-macam, yang penting bidang ekonomi. Ya saya ngajar di situ di manajemen keuangan, ngajar matematika ekonomi juga, ya ngajar pengantar bisnis, campur-campur lah. Wah, manajemen keuangan berarti Bapak pinter nih manage uang nih Pak. Iya, itu manajemen keuangan itu memanage uang orang, bukan uang sendiri. Kalau uang sendiri masih tetap pinteran Ibu. Kasih tahu aja cara mengelola uang orang, tapi bukan uang sendiri. Kalau uang sendiri tetap Ibu jagonya ya Pak ya. Iya. Waktu itu Pak, waktu Bapak pertama kali nih tahun 88 itu, waktu itu umur Bapak berapa tuh? Berapa ya? 28 nggak ya? 27, 28 kurang lebih gitu lah. Bapak nikah umur berapa? Saya nikah umur 27. Oh, waktu itu berarti udah nikah dong waktu Bapak ini? Udah ya. Kebetulan nyonya saya juga mau ditipu. Oh, mau ditipu. Ya, saya ajak pulang mau. Aslinya mana kalau Ibu? Klaten. Oh, Klaten. Oh, berarti ketemunya di Jawa? Iya, ketemunya di kampus. Oh, teman kuliah ya Pak ya? Teman kuliah. Oh, betul. Gitu. Dan dia mau ditipu, diajak ke sini. Gimana waktu itu Bapak nipunya? Ya pokoknya enak aja. Ya mungkin itu tadi tertariknya. Mau disekolahin ke luar negeri itu tadi. Iya, mau nggak mau ikut ya. Iya. Itu aja. Kalau Ibu sehari-harinya apa nih Pak? Sama dengan saya juga. Dosen di sini juga. Ekonomi, ya. Berarti ini Bapak yang ngajak. Iya. Dosen. Kita sama-sama ya waktu dosen, dulu kan gitu ya? Masih dosen di Unip kan masih terbatas. Dan kita apalagi lulusan UGM kan artinya ya diterima lah. Masa lulusan UGM nggak diterima jadi dosen Unip, ya kan gitu. Gitu aja. Ya jadi kita berdua tes, tentu lewat tes dan alhamdulillah lulus berdua. Lulus, ya. Itu sebenarnya kalau pinter, itu pinter dia dari saya. IP-nya lebih tinggi dia. Jadi kalau peluang masuk itu justru dia. Tapi karena saya yang diminta jadi kembali jadi dosen ya diterima dua-dua. Dua-duanya diterima ya. Pak, gimana sih Pak rasanya gitu ngajar bareng gitu kan, terus tempat kerjanya sama gitu, berarti enak dong ya Pak ya? Iya, ya enak lah. Kalau dilihat enak bareng, ya, karena ya kantornya bareng sama kan, jadi ya sama-sama gitu. Terus apa kalau misalnya mata kuliahnya sama nggak nih Pak? Oh beda, dia beda jurusannya. Dia beda jurusan. Oh, beda jurusannya. Jurusan studi bangunan. Oh, iya. Jurusan studi bangunan. Nggak kebalik nih Pak, Bapak? Studi pembangunan gitu kan? Iya. Bapak yang manajemen keuangan gitu. Iya, memang kebalik seharusnya. Yang perempuan yang manajemen keuangan. Iya. Nah, terus Pak, sekarang kan ini Bapak kalau misalnya kayak gini nih Pak, ketika jadi rektor gitu ya, kerjaannya nih ngapain aja nih? Ya mengelola
Jadi mengelola dosen, mengelola mahasiswa, mengelola juga sumber daya yang ada, aset-asetnya, terus budgetnya, keuangannya, terus ya semua itu kita kelola, dan juga mengelola perkembangannya, kerjasamanya dengan institusi-institusi yang lain. Itu kurang lebih. Jadi mengharapkan bahwa bagaimana mengelola fakultas-fakultas agar fakultas-fakultas itu juga maju. Nanti fakultas mengelola jurusan-jurusannya, bagaimana jurusannya menjadi maju juga. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Berarti Bapak pulang dari kantor nih jam berapa biasanya kalau tiap hari? Kalau hari normal itu jam-jam 5 ya, 5 sore gitu. 5 sore. Itu hari normal. Tapi kalau puasa ini ya jam 1. Sebenarnya sampai jam 12. Tapi kalau saya perlu kadang-kadang karena nggak ada kerja di rumah ya sore juga pulangnya. Sore juga pulangnya gitu. Nah, ini Pak, kalau misalnya kayak waktu buat keluarga gitu berarti masih banyak ya Pak ya? Iya, dosen itu relatif lebih banyak waktunya. Enak ya Pak ya jadi dosen ya Pak ya? Iya, karena waktunya kan kalau tidak menjabat ya, karena waktunya kan ya bisa diatur lah. Fleksibel gitu ya Pak ya? Fleksibel gitu. Terus Bapak masih ngajar nggak sih Pak kalau jadi rektor? Tetap harus mengajar. Ya, apalagi sekarang ini kan seperti di ekonomi itu kan prodinya kan sudah ada S1, S2 dan S3. Nah, jadi karena dosennya terbatas, ya rektor tetap harus mengajar gitu. Terus kalau rektor ngajar galak nggak sih? Biasanya kan pasti gimana ya, pasti ngeri-ngeri gimana gitu loh Pak, mahasiswa gitu kan diajar rektor. Kayaknya enggak itu, kayaknya enjoy aja mahasiswa saya itu. Itu kembali ke orangnya sih. Kembali ke orangnya ya, walaupun juga kalau ya dosen itu kan juga macam-macam ya. Kalau memang juga walaupun dia bukan rektor, tapi kalau memang bawaannya galak ya tetap aja dosen itu galak gitu. Iya. Tapi kayaknya Bapak enggak deh, kayaknya nyatanya aja saya bisa ketawa-ketawa nih Pak sama Oh gitu. Nah terus Pak, kalau waktu sama keluarga kan banyak nih, sama anak-anak nih pasti nih Pak. Kalau anak Bapak ada berapa sih Pak? Anak saya ada tadinya 4. Ya, tadinya 4. Yang paling tua meninggal ya, tinggal 3 sekarang ini. Dan alhamdulillah ya baik-baik aja lah. Apalagi dosen kan waktunya tidak seperti orang kerja di kantoran lain gitu ya. Jadi waktu itu masih bisa diatur lah. Yang paling tua umurnya? Paling tua dia nomor 2 jadinya ya. Sekarang menjadi yang paling tua. Itu udah berapa ya umurnya sekarang ya? Mungkin 28 lah. Sekarang 27, 28. Yang nomor 2? Ya. Oh, yang nomor 1 kemarin meninggal. Umur berapa Pak? Umur 7 tahun. Ya. Ya kalau itu ada sih mungkin saya udah berapa cucunya. Sekarang belum ada Bapak? Saya belum ada. Sekarang belum ada. Sekarang anak Bapak aktivitasnya apa? Kuliah? Enggak, yang sekarang udah lulus. Dia udah kerja di Pertamina. Pertama dulu penempatannya di Jakarta, sekarang dia udah dipindahkan ke Makassar. Ya, itu Ujung Padang. Kerja apa itu Pak? Kerja apa? Di Pertamina. Di Pertamina. Di Pertamina di bagian apa dia ya, pemasaran industri kalau nggak salah. Ya, dia lulusan ITS. Nggak mau jadi dosen juga kayak bapaknya? Enggak tuh kayaknya. Enggak. Anak yang lain mungkin Pak ada nggak? Ya, yang di bawahnya itu sedang koas Fakultas Kedokteran di UNS. Ya kalau koasnya selesai insya Allah jadi dokter gitu. Terus yang paling bungsu itu di komunikasi. Komunikasi mana Pak? UNS juga. Solo. Ya, tempat ibunya di sana. Baru tadi mau nanya kenapa kok di Solo semua kampung gitu ibunya. ya? Oh gitu. Berarti ini nggak
ada yang bakat-bakat jadi dosen ini Pak? Nggak tahu nih. Nggak tahu. Ya, bapak ibunya dosen, anaknya nggak tahu. Nah, kita apa ya? Nggak maksa gitu. Iya. Nggak maksa, kita miring aja dari belakang. Anak-anak maunya jadi apa, silakan aja. Jadi kami begitu. Iya. Kalau mau nggak bisa gimana? Oh, nggak bisa. Tutup. Misalnya dia mau jadi seniman, ya mau aja. Ada gitu Nggak Pak? ada, nggak. Dulu yang pertama itu jago lukis. Ya, tapi udah duluan ya. Iya. Iya. Oke Pak. Budekan ini. Waalaikumsalam ya Budekan. Dicupirin. Heran nih ibunya nih. Heran ya, bingung deh. Nyupirin Pak Rektor. Gitu. Pak, kalau misalnya disuruh milih, enakan jadi dosen biasa, jadi dekan atau jadi rektor? Direktor ya Pak ya. Iya, jadi rektor itu kan karena apa ya, keinginan organisasi juga, kan gitu. Jadi itu gimana ya bilangnya ya, ya kalau enaknya sih enak dosen biasa karena tidak dibebani dengan pusing gitu ya. Iya, nggak pusing-pusing, nggak ada dibebani dengan tanggung jawab macem-macem gitu ya. Udah ngajar aja, ya, dapat honor, dapat gaji, enjoy ya kan. Tetapi kan ada tuntutan lain, tuntutan organisasi juga kadang-kadang didorong oleh teman-teman dosen yang lain untuk ya harus ada yang mau menjadi pemimpin gitu kan gitu. Kalau di UNIF ini kan pemimpin itu ya mulai dari ketua jurusan, wakil dekan, wakil rektor, menjadi rektor gitu. Dan alhamdulillah sudah saya lalui semua. Wah, keren nih Bapak. Kalau hobi Bapak, hobinya apa nih hobi? Hobi dari dulu hobi saya olahraga sama membaca. Dua hal itu. Iya. Kalau nggak membaca? Iya. Dosen ya, hobinya salah satu harus membaca. Harus membaca ya Pak ya. Iya. Berarti Bapak punya koleksi buku banyak banget nih pasti ya Pak ya. Iya. Kadang berubah sih. Berubah dalam artian dulu kan sukanya mungkin buku-buku petualangan, buku-buku traveling, buku-buku apa. Kalau udah tua begini udah mulai ke buku-buku mengenai apa, ya buku agama campur-campur gitu. Gitu. Tapi pokoknya membaca aja ya Pak ya. Iya. Terus kalau hobi Bapak olahraganya apa? Iya. Saya waktu masih SMA, kuliah, saya itu basket. Saya main basket. Nah, setelah agak tua-tua dikit, saya main tenis. Main tenis. Dan sekarang ini ya karena teman-teman juga, saya juga main golf. Jadi sekarang tinggal tenis sama golf. Biasa kalau main sama pejabat juga nggak sih Pak? Saya nggak ada milih-milih, main sama siapa aja, yang penting berkeringat. Yang penting berkeringat. Iya. Bapak biasanya kalau main tenis di mana Pak? Ya tadi kita lewat tadi ya di apa tadi? Di mes tadi kan ada 2 ban di situ. Iya. Kalau main golf di Lingkar Barat. Lingkar Barat. Iya. Kadang-kadang juga main tenis di Pemda juga. Ya. Terus Pak, kalau ini nih, Bapak kan jadi rektor ini pasti banyak yang dipikirin. Salah satunya ya kemajuan Universitas Bengkulu ini kan ya Pak ya, gitu kan. Apa sih Pak yang jadi impian Bapak nih untuk UNIF ini gitu? Impian saya? Iya, pengen UNIF nih jadi gimana? Iya, pengennya UNIF ini ya paling tidak sejajar lah dengan perguruan tinggi lain di Indonesia ya. Kurang lebih seperti itu. Dengan uniqueness tersendiri. Maksudnya uniqueness tersendiri itu kalau perguruan tinggi lain itu ya kayak yang gede-gede itu UGM, ITB, IPB, UI itu udah susah lah kita mengalahkannya. Oleh sebab itu kita harus punya
uniqueness tersendiri dari kampus ini. Nah, kalau untuk UNIF ini apa uniqueness-nya? Nah, uniqueness-nya itu adalah ini yang masih menjadi cita-cita kita ya. UNIF ini kan di depan itu kan pantai. Nah, kalau pantai atau laut, mestinya kita punya prodi perikanan, kelautan, kayak gitu. Terus di belakangnya itu hutan. Nah, kita harusnya punya fakultas kehutanan kayak gitu. Karena itu yang menjadi uniqueness ya dari kampus kita ini yang ada di Bengkulu ini. Jadi itu cita-citanya. Jadi ada nanti fakultas kelautan dan perikanan karena memang di depan kita ada laut dan pantai, di belakang kita itu adalah hutan. Nah, kita ingin pengelolaan hutan karena Bengkulu ini juga 60-70% kan hutan konservasi. Nah, bagaimana caranya hutan ini juga bisa menghasilkan? Nah, itu harapannya, dan mudah-mudahan ya ke depan UNIF punya itu. Kalau yang menjadi kebanggaan UNIF nih sekarang nih apa nih? Kalau sekarang yang keketatannya tinggi untuk masuk UNIF itu adalah Fakultas Kedokteran. Itu yang paling banyak diminati ya. Terus yang berikutnya ini ada prodi baru yang juga diminati, itu adalah farmasi. Nah, farmasi dan kedokteran itu sudah keketatannya sama. Nah, di bawah itu baru ada teknik ya, teknik sipil, teknik komunikasi. Nah, kalau di sosial itu masih ekonomi, akuntansi, manajemen gitu. Dan termasuk kalau pertanian juga. Nah, yang paling tua di sini juga di samping ekonomi itu pertanian ya. Fakultas pertanian juga sedang rebound, kembali banyak diminati sekarang. Pak, kalau dengar cerita Bapak dari tadi ini kayaknya enak banget ya Pak ya hidup Bapak. Bapak pernah susah nggak sih Pak? Maksudnya kan udah berkuliah, ke luar negeri langsung jadi dosen kayak gitu. Bapak pernah hidup susah nggak sih Pak? Iya, pastilah. Semua orang itu hidup kan tidak hanya lurus terus, pasti ada masa senang, pasti ada masa susah ya kan. Kuliah di luar negeri jangan dikira senang, kuliah di luar negeri ya susah, dikasih tugas, dikasih apa. Tapi kan tetap enak Pak di luar negeri meskipun susah-susahnya. Iya. Apa misalnya pernah nggak makan gitu selama di luar negeri kan enggak Pak. Masih enak gitu Pak. Iya. Muter-muter di sini. Iya. Nah, pernah nggak Pak misalnya nih zaman kuliah, zaman awal-awal jadi dosen atau awal-awal dulu hidup sama ibu gitu yang misalnya sempat nggak ada duit nih gimana gitu pernah nggak sih Pak? Oh iya, biasalah itu ya biasa juga lah ya. Tapi kan semua itu kan tergantung gaya hidup ya. Kalau kita jadi dosen itu hidupnya tidak bergaya hidup kayak konglomerat ya cukup itu, dinikmati aja, enjoy aja. Apa sih hidup ini kan paling ya bisa makan ya kan, bisa itu aja saya pikir. Iya. Berarti bener kan Pak, nggak pernah hidup susah kan Pak? Iya cukup lah gitu. Ya kurang-kurang sedikit lah. Iya. Itu tadi kalau kita merasa kurang hidup ini ya kurang terus, nggak pernah. Tapi kalau kita cukup-cukupkan ya pasti cukup lah. Dan selalu bersyukur ya. Bersyukur betul. Selalu bersyukur gitu. Di kuliah di Amerika ya Pak pertama? Iya. S2-nya Amerika sama Australia ya Pak ya? Betul. Enakan mana Pak di antara dua itu? Iya, jadi memang sistemnya beda. Jadi kalau kita kuliah ke Amerika itu biasanya masuk ke perguruan tingginya itu susah. Karena dia harus ada TOEFL, harus persyaratan TOEFL, terus ada persyaratan GMAT, kalau untuk bisnis ya. Nah, itu yang harus dipenuhi, itu sulit gitu loh untuk masuknya. Tetapi kalau sudah di dalam, itu di Amerika itu dibimbing. Nah, jadi dibimbing, karena dia dibimbing, peluang lulusnya itu lebih besar. Nah,
Nah, kalau sistem di Australia itu sistemnya adult learner namanya. Jadi kita itu dianggap memang pembelajar yang sudah dewasa. Gitu. Jadi lebih banyak dilepas. Nah, oleh sebab itu kalau kita tidak kuat, ya kan, karena kita dianggap sudah dewasa, bisa belajar sendiri, itu biasanya juga kegagalannya juga tinggi gitu loh. Nah, oleh sebab itu sistem di Eropa dengan Amerika tuh bedanya di situ. Kalau di Amerika itu masuknya susah tapi keluar, tapi kalau di Eropa itu masuknya gampang, keluarnya tergantung kita. Susah, kita, ya? Banyak yang gagal gitu loh. Kalau dia tidak sadar dengan sistem yang berbeda itu. Oh gitu. Nah, jadi di Australia itu ya dia sistemnya kayak Eropa gitu ya, karena dia ikut Inggris kan. Nah, jadi kita lebih dianggap seperti itu, adult learner tadi itu. Gitu. Iya. Nah, nih Pak, apa nih pesan yang ingin Bapak sampaikan nih untuk mungkin untuk anak-anak muda di Bengkulu ini, ataupun juga untuk mahasiswa Bapak nih supaya bisa sukses, supaya kuliahnya lancar, kayak gitu Pak? Iya. Ya, jadi dunia ini kan sudah berubah ya, dan sangat cepat perubahan itu. Oleh sebab itu yang pertama itu adaptable, harus menjadi orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau menjadi orang sukses itu jangan banyak komplain. Nah, karena tidak ada yang namanya orang sukses itu dia banyak komplain, nggak ada. Jadi yang berikutnya harus optimis hidup itu. Harus optimis. Ya, optimis itu ya persisten ya, terus dilakukan gitu, jangan banyak mengeluh, optimis, adaptable tadi, dan ya happy, enjoy, ya kan? Karena semua itu bermula dari sana. Kalau mencari kerjaan pun, carilah pekerjaan yang kamu enjoy. Karena kalau di situ kamu udah enjoy, kamu senang, itu peluang suksesnya di pekerjaan itu sangat besar. Jadi harus enjoy, harus senang, harus happy di pekerjaan itu. Dan yang terakhir ya semuanya itu ya harus ya humble ya, humble, terus jadi orang baik, berkarakter, karena kuncinya di situ. Karena kalau sukses itu kuncinya adalah di karakter. Walaupun kita pinter, tapi kalau kita karakternya nakal, karakternya itu nggak bisa sukses juga, walaupun pinter gitu. Iya. Udah nggak terasa nih Pak, ternyata udah setengah jam lebih nih kita ngobrol ya sambil jalan gitu. Waduh, terima kasih banyak loh Sama-sama, saya juga udah disupiri sama wartawati cantik ini, luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga aja nih apa yang kita obrolin ini menginspirasi banyak orang ya Pak ya. Oh ya, mudah-mudahan. Dan pemirsa di rumah nih, tadi kita udah ngobrol panjang lebar nih sama Pak Rektor, dan sekarang kita udah sampai nih di kantor beliau, dan tentunya ini beliau udah mau beraktivitas. Jadi aktivitas pertama seperti biasa nih ya Pak ya? Ya, di kantor. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sama-sama ya Ngaya.